Bersama sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Vaksin buatan Cina, Sinovac ini tiba menggunakan pesawat Boeing milik maskapai Garuda Indonesia pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Vaksin diangkut menggunakan kontainer khusus dengan pengatur suhu bertuliskan Envirotainer yang setibanya langsung disemprot disinfektan. Sebanyak 1,8 juta dosis lainnya akan tiba pada awal Januari 2021 tahun depan. Pemirsa, lalu bagaimana situasi di Bio Farma Bandung, Jawa Barat yang menjadi lokasi dari penyimpanan vaksin COVID-19 yang baru tiba di tanah air ini? Ada rekan kami, John Hendra, yang akan mengabarkan untuk Anda. John, sudah bisa dipastikan seluruh dosisnya ada berada di gedung Bio Farma di Bandung ini? Baik, Alfa dan juga pemirsa TV One, benar sekali. Tadi kita sudah mendapatkan konfirmasi walaupun melalui via pesan WhatsApp dari pihak Bio Farma bahwa sebanyak 1,2 juta vaksin sudah berada di Bio Farma. Tempat saya melaporkan saat ini ada di luar atau pintu keluar dari area Bio Farma. Sudah kita ketahui bahwa vaksin itu yang telah diletakkan di ruang pendingin. Memang ruang pendingin ini memang tidak saja ini. Seperti yang sudah seperti juga sebelumnya bahwa ada vaksin sebelumnya ada flu burung dan lain-lain yang ada di Bio Farma ini memang selalu diletakkan di ruang room cool atau ruang pendingin ini. Kita memang belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Bio Farma. Namun yang kami pantau dari siang sampai sore ini aktivitas di Bio Farma masih tetap normal-normal saja. Tidak ada kelihatan seperti ada penjagaan ketat ataupun seperti apapun. Dan karyawan-karyawan sepertinya masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dan yang perlu saya gambarkan bahwa di ruangan atau ruangan pendingin ini, kalau memang itu tempatnya sama dengan ruangan-ruangan yang dulu pernah dilakukan uji ataupun penyimpanan vaksin-vaksin lain, itu memang ada berlapis dan itu memang sangat ketat. Artinya tidak semua orang tidak akan masuk untuk masuk ke ruangan itu. Namun yang pasti semua ada protokolnya dan sangat ketat sehingga memang sangat sulit. Nah, apakah jumlah 1,2 itu bisa memenuhi ruangan itu? Kalau melihat dari situasi yang sudah pernah saya liput sebelum-sebelumnya, itu sangat bisa dan sangat terjamin keamanannya. Seperti itu. Baik, John, lantas kapan kira-kira Anda juga sudah dapat informasi kapan seperti apa persiapan untuk melakukan penyuntikan dari vaksin-vaksin ini? Yang kami dapat himpun memang keterangan resmi itu akan dilakukan oleh pihak Bio Farma besok, itu pun kalau memang Bio Farma mendapat izin dari pihak kementerian. Tetapi prosedur yang biasanya dilakukan itu setelah vaksin ini berada atau vaksin Sinovac ini sudah berada, itu kemudian akan dilakukan uji sampel oleh BPOM dan juga untuk kehalalannya akan diuji sampel oleh MUI. Itu seperti itu biasanya yang dilakukan. Tapi untuk hasil uji klinis yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir ini di Bio Farma ini seperti apa? Apakah sudah ada laporan hasilnya dari mereka? Kalau uji klinis memang itu dilakukan oleh dari pihak-pihak terkait dan memang laporan-laporan yang selama ini terakhir telah dirilis oleh Gubernur Jawa Barat bahwa dari uji klinis itu dari ada 1.600 itu yang pertama dan yang kedua itu semuanya baik-baik saja. Kemudian uji klinis yang terakhir itu yang 1.600 itu dikatakan oleh Profesor Kusnadi, Ketua Tim Riset Uji Klinis Unpad itu ada beberapa yang pernah merasakan sakit dan itu, tapi itu hanya biasa saja. Artinya ketika dia setelah disuntik oleh uji klinis dan kemudian dia menderita flu, itu hanya flu biasa. Artinya flu yang memang virusnya flu yang bukan dampak dari suntikan dari uji klinis yang dilakukan oleh Bio Farma dan juga Unpad. Baik, John, kita akan tunggu nanti keterangan resmi dari pihak Bio Farma yang dijadwalkan atau diagendakan untuk besok memberikan keterangannya. Terima kasih, John Hendra mengabarkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.